Jokowi diangkat, pergi. Setelah memperoleh kenikmatan kan pergi dia. Nah itu catatan, berarti nggak boleh pola itu dilalui lagi. Herman HN di Lampung, masuk PDI, calon wali kota, istrinya juga. Nah, terus pindah Nasdem sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Good Santok di mana saja Anda berada, terutama pemirsa Lampung. Semoga di sore hari ini yang mendung dan di bulan Desember yang kelabu, tapi hati kalian tidak kelabu. Kali ini kita ngompol. Udah lama juga saya nggak ngompol, kemarin ngomong hukum. Ngomongin politik setelah 27 November. Khususnya Lampung lah. Tapi kita ngelihat fenomena PDI Perjuangan. PDI Perjuangan hancur di mana-mana. Dan tidak punya calon yang unggulan. Calonnya dadakan. Lampung karena ada keputusan MK bisa mencalonkan sendiri, dadakan juga calonnya. Calon mantan ketua Golkar Lampung yang dipecat karena nggak boleh nyalon. Dia mau nyalon nggak boleh, dipecatlah dia. Karena perahu Golkarnya diberikan kepada lawannya, Rahmat Mirjani Jausal. Ada apa dengan ketuanya? Nah itu urusan Golkar lah, saya kurang paham. Cuman saya ingin mencoba menganalisa PDI Perjuangan mengeluarkan dadakan ini, ada yang menang, calon-calon dadakan. Tapi ini sebagai apa ya, catatan bagi PDI Perjuangan. Ketika Hasto sebelum pilkada membuka kesalahan atau membuka tanda petik persoalan antara Hasto atau PDI Perjuangan dengan Mulyono, Jokowi, mantan presiden. Saya rasa sesakit apapun PDI Perjuangan terhadap Pak Jokowi, karena memang beliau meninggalkan PDI Perjuangan dan mengurusi keluarganya sendiri dan kroni-kroninya, saya rasa nggak perlu diungkap. Iya, kalau diungkap itu menjadi menang atau sukses. Orang saat ini PDI Perjuangan nggak punya power 16%. Katakan lawannya 58%. Mau ngomongin Pak Mulyono itu salah, nggak guna, karena pendukungnya lebih banyak. Jadi saya rasa cantiknya nggak perlu diomongin, karena percuma kalau nggak punya dampak. Dan yakin nggak punya dampak. Kalau kita ribut di dalam kita sendiri, kita expose karena sakit hati. Itu belum tentu menguntungkan kita, apalagi kondisi saat ini yang salah bisa benar, benar bisa salah. Yang ada parcok katanya. Pokoknya semua tergantung yang kuasa lah. Jadi kalau hukumnya nggak sesuai dengan keinginan, rubah. Kalau dia bukan kawan, musuhin. Nah, jadi susah dilawan. Jadi saya menyalahkan Sekjen Hasto Kristianto ini mengumbar-ngumbar kekesalan yang tidak punya dampak signifikan terhadap perolehan suara. Nggak guna. Nah, begitu juga saya salahkan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri untuk khususnya Jawa Tengah. Pidato beliau mengatakan bahwa Jawa Tengah adalah kandang banteng, betul, tapi itu dulu. Mestinya lihat situasi, kenapa kenapa saat Pilpres Jawa Tengah hancur PDI Perjuangan. Oh, karena bansos segala, betul, karena bansos. Tapi opini kan sudah terbentuk. Nah, begitu juga ketika Ibu Mega pidato di Jawa Tengah, di panggung itu, banyak yang tidak suka melihat Bu Mega
Jadi ketika itu tidak berpihak, masyarakat ini di opininya itu terbentuk si Mulyono terus gitu, yang ingin memenangkan anaknya Gibran bersama Prabowo. Jadi salah ketika itu pidato Ibu Mega untuk Jawa Tengah bahwa itu kandang banteng, itu salah. Itu mungkin dulu. Sekarang kan Gen Z sama milenial sudah 55%. Mereka itu yang milih. Nah, bukti pilkada ini kemarin hanya 55% ini Lampung yang milih. Sangat kurang sekali, 45%-nya tidak menentukan pilihan. Mungkin karena nggak ada saweran, nggak ada bansos, nggak ada apa, malas juga mereka milih. Artinya catatan untuk PDI Perjuangan, Pak Hasto Sekjen, mungkin ada baiknya coba berdiskusi dengan Ibu Mega. Jadi hal-hal apa yang harus diekspos pada posisi terjepit, pada posisi minoritas. PDI Perjuangan minoritas dari kelompok Kimples, maksud saya, bukan minoritas dari perolehan suara, bukan. Dari kelompok Kimples ini kalau jumlah-jumlah jadi minoritas. Nah, fenomena yang terjadi di PDI Perjuangan yang mendapatkan kader dadakan itu banyak hancur. Jadi memang kaderisasi PDI Perjuangan ini kalau mau benar, ya benar-benar kader lah. Walaupun nanti kalah di pertempuran, tapi ini solid tim ini. Jadi nggak tiba-tiba sama kayak partai-partai lain, ini orang jadi gubernur, dia nggak punya partai diangkat. Jokowi diangkat, pergi setelah memperoleh kenikmatan kan pergi dia. Nah, itu catatan, berarti nggak boleh pola itu dilalui lagi. Herman HN di Lampung masuk PDI, calon wali kota, istrinya juga, nah terus pindah Nasdem sekarang. Artinya mending yang berdarah-darah dari bawah ini dididik untuk jadi calon pemimpin. Kan sudah ada sekolah partai, apa gunanya sekolah partai kalau nggak mendidik kader? Karena cuma numpang lewat, kader lewat pergi, kader yang kader kroco-kroco ini ya jadi celayang-layangan putus karena dia tidak punya ini, cuannya nggak ada, yang banyak masuk cuan. Tapi kalau bersabar dari 20 tahun yang lalu, saya rasa PDI sudah besar dengan kadernya, benar-benar kader. Kalau kader pasti dibelain. Kalau kader dadakan, yang namanya dadakan, dia numpang lewat aja. Jadi saran untuk Sekjen dan Ketua Umum, tolong ini dibenahi PDI Perjuangan ini. Benar-benar sekolah partai itu mendidik orang yang menjadi pengurus partai dan menjadi eksekutif legislatif. Well, 5 tahun ini dia kalah nggak apa-apa. Nanti tahun berikutnya dia solid pasti. Kenapa? Mereka benar-benar merasa diwongke. Bukan sudah bekerja keras puluhan tahun, tiba-tiba tus yang punya duit yang jadi ketua, tus yang punya duit yang jadi calon. Setelah dia jadi, duitnya udah banyak, punya kekuasaan, dia pergi. Ya nggak ada guna lagi PDI, orang cuma jembatan loh. Nah, begitu catatan saya.